Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hukum kolom. Nah, sebelum masuk ke hukum kolom, Bapak akan mengingat kembali materi pertemuan minggu lalu yang sudah kalian cari juga mengenai mengapa ketika penggaris digosokkan ke kain wol itu dapat menarik kertas. Nah, di sini kalian harus ingat dulu konsep penting minggu lalu itu bahwa setiap benda terdiri dari atas atom-atom ya. Jadi setiap benda terdiri atas atom-atom. Baik penggaris, kain wol, kertas itu terdiri atas atom-atom. Nah, atom terdiri atas proton. Proton ini atom yang memiliki muatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Nah, ini contoh gambarnya ini. Ini contoh gambar dari atom ya. Nah, di sini ada elektron, proton, dan neutron. Nah, ini atom. Nah, yang bisa berpindah hanya elektron. Elektron ini berada di orbit, lintasan atom. Nah, yang bisa berpindah itu hanya elektron. Nah, contohnya kayak gini. Nah, misalkan penggaris yang sudah digosokkan dengan kain wol, dia akan bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, ketika didekatkan oleh secari kertas, maka penggaris wol ini akan menarik secari kertas yang bermuatan positif dan akhirnya bisa menempel karena penggaris penggaris plastik sebelumnya itu bermuatan netral. Nah, ini penggaris nih. Contohnya nih ya. Nih. Penggaris plastik sebelumnya ini bermuatan netral, ya. Dia mempunyai proton dan elektron yang sama jumlahnya. Nah, ketika digosokkan, maka elektron yang berada di kain wol ini misalkan kain atau buku atau rambut kalian lah bisa. Ketika digosokkan, maka elektron yang dari kain pindah ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik ini kelebihan muatan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka dia bisa menarik secari kertas yang bermuatan positif. Jadi ingat itu ya, ingat itu ya konsepnya bahwa setiap benda terdiri atom-atom. Atom terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Nah, penggaris yang sudah digosokkan bermuatan negatif karena elektron yang berpindah dari kain itu pindah ke penggaris. Nah, sehingga penggaris bermuatan negatif. Karena penggaris bermuatan negatif, maka penggaris tersebut dapat menarik secari kertas-kertas kecil yang sudah dipotong menempel di penggaris plastik itu. Nah, ini untuk reviewnya ya. Oke, semuanya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai hukum kolom. Nah, menurut kolom, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, di materi sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan bahwa muatan itu terdiri dari dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, jika ada dua muatan yang sama, positif-positif, atau muatan yang berbeda, positif atau negatif, maupun dia tolak-menolak karena sama dan tarik-menarik karena berbeda, ini besar gaya ini sama dengan muatan-muatannya, tetapi berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara keduanya. Dengan demikian, maka bisa kita tuliskan bersamanya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Di mana F ini merupakan gaya kolom dan Q1, Q2 itu muatan listrik. Dan R adalah jarak pisah kedua muatannya ini. Nah, jarak pisahnya ini dalam bentuk meter ya, hati-hati ya. Hati-hati satuannya dalam bentuk meter. Dan K ini adalah tetapan kolom. Nah, tetapan kolom di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke semuanya, di sini Bapak ada satu buah contoh soal mengenai hukum kolom. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada soal sama ada jawabannya.
Di sini Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing memiliki Ki dan 2 Ki terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya kolom yang dialami dua muatan jika nilai Q-nya ini sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di sini kalian jangan langsung kerjakan ya. Di sini kita harus analisis dulu bahwa ada dua buah muatan listrik positif. Nah, kan misalnya sini ada dua buah muatan. Kita lihat. Dua buah muatan ini muatannya apa? Nah, di soal kan diketahui cuma dua buah muatan positif. Jadi positif, positif. Nah, karena dua buah muatan ini sama-sama positif, maka dua buah muatan ini akan saling tolak menolak. Sehingga jarak antara dua buah muatan ini adalah 2 cm. Nah, oke, karena sudah tahu, maka kita langsung tulis ya. Diketahui Q1-nya sama dengan plus Q. Plus ini menunjukkan muatan positif. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Q2-nya sama dengan plus 2Q. Plus lagi nih, ya. Perhatikan tandanya. Plus ini dia menunjukkan bahwa antara tolak menolak, bukan tolak menolak, positif atau muatan negatif. Karena dia 2Q, maka 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, 3,2 ini dari mana? Dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dikali 2. Karena nilai Q sendiri adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jika ada 2 Q, maka 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jaraknya adalah 2 cm. Ingat tadi ya rumusnya. Jaraknya harus ke dalam meter. Makanya kita ubah menjadi meter. Sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ketetapan kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Nah, kita pertama tulis rumusnya dulu, persamanya dulu. F sama dengan K dikali Q1. Oh, sorry nih. K-nya gini. K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dikali 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton meter kuadrat kolom kuadrat per kolom kuadrat meter kuadrat. Nah, karena sama-sama meter kuadrat kali kolom kuadrat per meter kuadrat, maka bisa kita coret. Sehingga F sama dengan 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Nah, ini soalnya Bapak ambil dari buku kalian. Ini soal mengenai hukum kolom.